kan juga sebagai public figure juga ya semakin banyak fans, semakin banyak haters kan biasanya komentar-komentar negatif juga ada juga. Pertama benar apa enggak, kedua kalau iya ngaruh nggak sih? Nggak ngaruh sih ke gue. Kalau gue gini, dan why? gue nggak akan nyamperin orang yang punya apa namanya, punya pemikiran negatif atau penilaian negatif terhadap apapun yang gue kerjain. Tapi kalau dia nyamperin, gue akan ngelayanin. Misalnya gini, misal gue bikin film, terus ada orang bilang, wah filmnya begini-begini, dia nggak suka misalnya gitu, kan nggak harus suka. Lo nggak harus suka sama film gue kan. Itu orang film sekelas, makanya gue selalu bilang film sekelas Avengers saja ada yang nggak suka. Film sekelas yang pemenang Grammy aja ada yang nggak suka gitu. Jadi apalagi cuma film gue doang yang bikinnya iseng-iseng doang gitu. Jadi nggak harus suka. Dan kalau misalnya dia nggak suka terus dia posting, terus gue nggak di-mention, gue sih nggak akan pernah ngejawab gitu, nggak akan pernah ngegubris, nggak akan pernah ngejawab. Ya udah biar aja. Tapi kalau lu samperin ke gue, artinya kan lo ngarepin feedback dong. Kalau nggak lo ngapain mention gue? Nah kalau lo mention gue ya gue feedback. Gitu. Kalau lo mention ke gue ya gue feedback. Tapi kalau lo nggak mention gue, nggak punya kepentingan apapun kok gitu. Dan nggak ada pemaksaan juga lo harus suka gitu. Atau marah kalau lo nggak suka, nggak, bodo amat, emang gue pikirin gitu kan. Kira-kira kayak gitu toh karya itu udah tetap ada gitu. Dalam berkarya dan mencoba beberapa path yang ya agak sedikit beda lah tadi, meskipun masih di konteks seni ya tadi. At least antara kedokteran dengan seni deh gitu. Dan kemudian memilih untuk berkarya. Ada masa-masa sempat takut gak sih? Takut gagal kah? Takut hal-hal itu pernah? Karena itu tadi berangkatnya dari gue kerjain karena gue punya passion. I do it for myself. Karena gue senang aja. Gue ingin menafkahi batin gue dengan cara berkarya. Menafkahi batin? Iya, kalau waktu gue bikin tuh gue seneng nih. Gue motret, gue bikin video, entah itu film, entah itu gue bikin lagu. Gue menafkahi diri sendiri. Gitu. Gue lagi menafkahi batin gue nih supaya seneng, supaya jiwanya supaya nggak gila. Gitu. Jadi kalau ternyata lo ikutan suka, ya lo kecipratan dari gue gitu. Gitu. Jadi bukan gue bikin lagu supaya lo semua suka, ya lo harus suka. Kalau lo nggak suka gue stres, karena itu kan jadi pencapaian. Goalnya orang suka, kalau nggak suka gimana? Ya lo kan nggak bisa maksa orang. Gitu. Jadi udah bikin aja. Bikin gitu, lempar, suka syukur, nggak suka ya nggak apa-apa. Jadi nggak butuh validasi orang lain juga gitu. Ya, tidak butuh validasi orang ya. Dari dulu seperti itu kah kalau dipikir-pikir lagi? Kalau dari gue kecil begitu. Dari gue kecil. Dan ada nggak yang kalau kan itu soal ya masa bodoh dalam arti yang positif gitu ya, itu kan dari dulu seperti itu sampai sekarang. Bentar, sebenarnya bukan masa bodoh sih. Gue nggak pernah menjadikan respon orang itu sebagai beban. Oke. Tapi bukan berarti gue nggak mikirin. Ya, misal lo suka, lo nggak suka, tentu itu akan menjadi asupan dong buat gue. Ya, walaupun goal gue adalah bukan untuk menyenangkan lo. Bahwasanya lo senang, of course it's a bonus, tambahan energi buat gue. Tapi kalau lo nggak senang, lantas gue tersiksa gitu. Gue jadi kepikiran, gue jadi nggak mau berkarya, gue jadi enggak. Jadi itu tidak akan pernah menjadi impact negatif buat gue. Jadi negatif yang penilaian negatif dari lu tidak akan menjadi impact negatif buat gue. Paham gue. Tapi bukan berarti gue cuekin. Gitu. Cuma gue nggak perlu, karena itu tadi nggak mungkin nyenengin semua orang. Ya Nabi Muhammad aja ada yang nggak seneng kok. Itu sekelas Nabi loh. Gue apalagi gue makhluk hidup biasa, debu doang nih. Gitu. Apalagi kita debu doang kan. Gitu. Yang sekelas Nabi aja udah nggak seneng, lo bayangin tuh. Terusnya banyak. Iya kan? Sekelas Nabi lo bayangin tuh. Ya, apalagi kita yang begini doang gitu, masih banyak celaknya.
Cuma ya itu tadi, gue nggak mau menjadikan terjebak di pusaran energi negatif itu. Karena begitu kita terjebak di situ, begitu ada orang ngomong, wah nggak bagus, oh gini, lo jadi nggak mau berkarya lagi. Lo jadi terbuli kan. Gue nggak mau. Gue nggak mau, itu artinya kalau buat gue ya, kata-kata gue nggak mau itu kan artinya it's a decision gitu, bener. Iya. Gue memilih untuk tidak menjadikan itu sebagai beban. Gitu. Oh bahwa, tapi gue cukup tahu, oh dia nggak suka. But it's okay, yang itu suka gitu. Memilih. Jadi itu kan artinya pilihan, artinya lo menyadari bahwa itu adalah pilihan, dan lo memilih untuk ya udah gitu. Yep. Dan tadi benar, jadi bukan masa bodoh, tapi dipikirin tapi tidak sampai membuat berdampak negatif kepada gue. Dan dari dulu, dari kecil sampai besar seperti itu sampai sekarang. Ada nggak yang berbeda dari Tompi yang dulu ke Tompi yang sekarang, yang kalau reflect from your journey sejauh ini gitu? Ya gue rasa kita tuh harusnya menjadi person yang dynamic ya. Dynamic yang artinya nggak ada orang yang sama plek ketik plek sih. Gitu kan, apapun yang kita lewatin dari waktu ke waktu tuh akan nempak kan. Akan membuat perubahan. Mungkin nggak kita sadarin, tapi orang lain yang akan ngelihatnya gitu. Oh dulu dia gampang tersinggung, sekarang dia lebih enggak, misalnya gitu. Oh dulu dia begini, sekarang beda lagi, kan bisa aja. Tapi gue rasa progresnya pasti harusnya ke arah sesuatu yang jauh lebih baik sih. Nah, gue sendiri ngerasa dulu sekarang gue jauh lebih banyak mendengar, jauh lebih banyak mau share ideas ya, dan lebih banyak mau sedikit menahan diri di belakang gitu daripada terlalu di depan instead of dulu, entah karena faktor menua ya atau memang energinya udah mulai terkuras gitu. Jadi kalau dulu wah langsung bet bisa cepet tuh. Kalau sekarang ya udah tunggu dulu, lihat dulu. Ya mungkin bagian dari aging gue kali itu. Kalau kemudian Dok sekarang bicara soal menjadi seorang entrepreneur dalam bidang kesehatan ini di klinik Beautiful ini gitu. Ini kan kalau tadi musik misalnya ya orang nggak suka ya udah gitu kan. Sedangkan ini kan ada kalau kita bicara spesialis dokter di sini kan, klinik ini kan juga ada dampak ke orang langsung secara fisik gitu kan. Nah, ada nggak fear saat memulai apalagi ini sebagai bisnis juga gitu? Enggak sih, enggak ada fear juga sama sekali. Enggak. Dan yang membuat sampai akhirnya ingin jadi entrepreneur juga di bidang ini apa Dok? Ya ini kan pekerjaan gua, sekolahnya kan ini, then I have the knowledge, then I use it, kan gitu kan. Tapi nggak semuanya memulai jadi klinik sendiri juga gitu. Ya kan nggak semua orang harus sama. Oke, iya. Tapi dari awal gue memang nggak pengen kerja buat orang gitu. Oke. Dari awal gue lulus, gue ingat gue pernah ditanya oleh salah satu senior. Gue lulus, gue langsung buka klinik Beautiful. Terus gue ditanya sama salah satu senior gue, lo ngapain sih buka klinik? Lo harusnya kerja dulu sama senior-senior yang lain, magang dulu, baru ntar kapan kalau udah punya pengalaman banyak baru buka klinik sendiri gitu. Jangan baru lulus langsung buka gitu. Itu pertanyaan dia ke gue. Terus gue jawab, gue udah sekolah dokter umum 6 tahun, bedah plastik 5 tahun, so 11 tahun gue sekolah. Dididik di tempat dengan berbagai macam ilmunya. Kalau udah diajarin 11 tahun terus lulus lu kagak mandiri, terus lu ngapain aja 11 tahun kemarin? Nah yang nanya ke gue langsung diem. Gue tutup dengan statement, kalau 11 tahun gue diajarin terus gue gak bisa mandiri, artinya guru gue gak ada yang benar. Justru karena guru gue benar, makanya begitu gue lulus gue bisa mandiri. Right or wrong? Buat gue, kalau tanya ke gue, it's right, ya. Itu jadi kadang-kadang gue bingung gitu kalau misalnya lo udah sekolah sekian lama terus begitu lulus masih bergantung sama orang lain.
Ya pengembangan of course dong, ini ilmu kan nggak pernah berhenti kan. Ya. Kan bukan berarti lulus terus langsung buka kayak buka warung warteg gitu kan nggak gitu. Ada persiapannya, ada knowledge yang harus dikembangin dulu, bla bla bla. Itu kan gue kan nggak harus share ke orang-orang. Gue ini dulu ya, gue ini dulu. Makanya gue nggak terus seneng majangin sertifikat. Lo kalau masuk ke klinik dokter tuh biasanya banyak tuh masakin sertifikat dia habis ngapain. Gue sih nggak terus seneng. Gue lebih seneng masang lukisan. Makanya lo lihat di klinik gue tuh penuh dengan lukisan, penuh dengan gambar, foto dan lain-lain. Karena kalau piagam itu nggak akan menunjukkan lo nguasain, cuma nunjukin lo datang. Lo punya piagam banyak nih, hadir kongres ini. Itu cuma nunjukin lo datang ke acara itu. But lo mastering di situ nggak? Belum tentu kan? Nggak ada yang nunjukin apa ya karyanya. Gitu. Begitu lo operasi hasilnya menyenangkan, hasilnya tidak menyenangkan, nah itu kan yang akan berbicara kelak.